Motorola makin kesini makin asik aja nih produknya. Ada G45 kan sebelumnya, terus ada Edge 60 Fusion. Nah, yang terbaru ada Motorola Edge 60 Pro yang menurut gua ini speknya lebih bagus, AI-nya lebih oke juga, dan desainnya sih. Ini kece banget desainnya. Ya, jadi Motorola Edge 60 Pro ini jadi salah satu smartphone menengah lainnya nih yang meluncur di Indonesia. Nah, Motorola Edge 60 Pro ini daya tariknya ada banyak loh. Ada lebih dari satu bahkan gue temuin. Dari mulai desainnya, layarnya, OS-nya, speknya, sampai ke kameranya. Dari desainnya, jujur, gue tuh orang yang sebenarnya kurang seneng desain-desain smartphone yang kebanyakan gimmick, kayak gradasi warna lah, warna yang terlalu terang lah. Tapi gua kasih pengecualian buat Motorola Edge 60 Pro ini. Lihat, warnanya tuh terang, tapi nggak alay, dan gue suka. Jadi ada 3 warna dari smartphone ini, dan seluruh warnanya udah disertifikasi oleh Pantone. Jadi ada 3 warna, Shadow, Dazzling Blue, yang gue pakai sekarang, dan Sparkling Grape. Jadi masing-masing warnanya punya finishing yang beda-beda. Nah, kayak Dazzling Blue ini, finishingnya memang kelihatan dari jauh kayak kulit vegan. Tapi ternyata ini finishingnya mirip banget kayak nilon. Motorola tuh nggak berusaha premium sebenarnya. Mereka pengen berusaha beda aja dibandingin sama smartphone lainnya. Desainnya pun lihat, ini desain Motorola banget yang simple, tapi gampang diinget. Coba kalian pakai smartphone ini terus tanya langsung deh, ini smartphone apa ya? Mereka pasti jawabnya Motorola sih. Karena memang ada logonya di sini, ini logo khasnya Motorola banget, dan warnanya memang beda banget dibandingin sama smartphone lain di kelasnya. Dan secara desain memang mirip-mirip sih dengan desainnya Motorola Edge 60 Fusion. Termasuk juga ketahanan bodi smartphone ini. Ini cantik, tapi tahan banting. Udah dapetin sertifikasi militer MIL STD810H, dan udah ngantongin IP68, IP69. Jadi nggak cuma bisa dicemplungin aja, tapi kena semprotan air bertekanan lumayan tinggi, ataupun kena suhu yang sangat rendah maupun sangat tinggi, smartphone ini harusnya masih bisa tahan. Di depan, Motorola masih ngandelin layar yang curve. Kiri kanannya dibikin curve, tapi nggak terlalu melengkung banget. Dan berhasil ngasih pengalaman visual yang lapang, yang luas. Bezel-less kelihatannya. Dengan ukuran bezel yang menurut gue ini simetris. Ukuran layarnya 6,7 inch, panelnya POLED, resolusinya 1,5K, dan udah support refresh rate 120 Hz. Udah SDR, dan tingkat kecerahannya tembus di 4500 nits pada peak mode. Jadi kalau kalian pakai smartphone ini dalam ruangan, ya udah pasti enak dipandangnya. Tapi kalau langit Jakarta lagi terang-terang banget dan kalian pakai smartphone ini di sana, di luar ruangan juga, ya tetap kelihatan secara maksimal. Jadi kalau motret, ngeliat video nggak harus gini, atau ditinggiin brightness-nya secara sampai mentok, ya udah ngandelin auto brightness aja lah di smartphone ini, percaya aja. Smartphone ini juga udah dilapisin sama Gorilla Glass 7i, nggak kayak Victus, tapi ya seenggaknya lebih bagus lah ya dibandingin sama Gorilla Glass seri 5, seri 6. Jadi ini udah lumayan banget terhadap goresan halus. Yang kedua adalah dapur pacunya dan OS-nya juga. Jadi smartphone ini udah pakai prosesor Dimensity 8350 Extreme. Extreme dengan 8350 standar nggak ada yang beda. Nggak ada overclock pada CPU maupun pada GPU-nya. Tapi gua ngobrol sama timnya Motorola, kalau Extreme ini ya memang buat nge-unlock potensi AI dari smartphone ini. Jadi bakal kerasa lebih mulus lagi, bakal kerasa lebih seamless lagi, dan ada beberapa fitur AI juga yang menurut gua ini menarik sih untuk nunjang kreativitas maupun produktivitas kalian. Jadi disandingin lagi dengan RAM LPDDR5X 12GB, dan memorinya udah UFS 4.0 256GB. Jadi ini jauh lebih kencang dibandingin sama Motorola Edge 60 Fusion. Gue sempet kasih komen kalau Edge 60 Fusion itu ya standar performance-nya, RAM-nya masih standar, UFS-nya masih standar, bahkan OS-nya juga ternyata lebih mulus di smartphone ini. Hello UI Android 15 yang dijanjiin bakal dapat 4 kali update sampai Android 19.
bocorannya sih, Motorola bakal ngeluncurin Android 16 update-nya mulai Oktober mendatang. Semoga aja batch pertamanya ada di Indonesia. Semoga aja. Nah, ngomongin soal Hello UI nih. User interface buatan Motorola yang basisnya Android 15. Lebih mulus, lebih satset, waktu bootingnya lebih cepet, ya dibantu banget sama RAM LPDDR5X dan UFS 4.0 untuk memorinya. Buka aplikasi satu dan beralih antar aplikasi juga enak banget. Dan fitur AI-nya yang kerasa lebih satset sih untuk ngaksesnya ya. Memang sih untuk ngaksesnya mirip-mirip kayak H60 Fusion, kalian tinggal tap di belakang di logo Motorola-nya. Langsung keluar AI-nya di sini, kayak Remember This, Pay Attention, terus juga Playlist Studio, Image Studio, Catch Me Up, dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa ngakses Moto AI namanya lewat tombol khusus di sisi kiri kalau layarnya ngadep ke arah kalian ya. Jadi tinggal tekan aja, tekan dan tahan agak lama langsung untuk Moto AI, sementara untuk tekan dan tahan cukup lama di tombol power buat ngakses Gemini. Smartphone ini juga udah support Gemini Live, jadi ada dua AI pintar di sini, Moto AI dan Gemini Live. Dan ada beberapa fitur AI yang menurut gue menarik juga. Di sini kayak Pay Attention, kalian bisa record, transcript, dan juga summarize. Misalnya kalian doorstop kalau untuk jurnalis gitu ya, atau ya meeting dan lain sebagainya, jadi otomatis bakal ditranskrip dan disummarize hasil meetingnya, hasil rekamannya. Cuman dari percobaan gua belum dukung bahasa Indonesia nih, baru bahasa Inggris, China, dan juga Portugis. Terus juga Catch Me Up buat summarize notifikasi kalian, jadi nggak terlalu ribet nanti kelihatannya. Image Studio juga ini menarik, kalian bisa bebas bikin gambar yang basisnya AI generatif, mulai bikin gambar, bikin stiker, bikin avatar, gambar coret-coret, terus jadi gambarnya beneran kayak sketch to image-nya di Galaxy AI, sampai ke style sync. Jadi kalian bisa bikin gambar baru dari gambar yang sudah ada di galeri kalian. Langsung AI generatif, langsung ngeliat nih gambar kalian kayak gimana, dan AI bakal bikin gambar yang baru yang lebih kece lagi. Terus juga ada fitur-fitur lainnya nih, kayak Playlist Studio. Nah, ini Playlist Studio menurut gua menarik karena kalian bisa bikin playlist sendiri yang dipersonalisasi berdasarkan keinginan kalian. Tapi sayangnya fitur ini belum ngedukung Spotify maupun YouTube Music. Saat gua ngobrol sama timnya Motorola, fitur ini baru ngedukung Amazon Music aja. Semoga aja kedepannya Spotify, YouTube Music, Joox, dan lain sebagainya lah ya, bisa didukung oleh fitur Playlist Studio di Motorola H60 Pro ini. Ada beberapa fitur AI lain sebenarnya di Motorola H60 Pro ini, termasuk di bagian kameranya, kayak penentuan style dari natural sampai ke signature style-nya. Kalian di signature style-nya tuh bisa ditentuin lagi nih, style-nya pengen kayak gambar yang sebelumnya kalian ambil. Bisa banget di-generate pakai Moto AI di smartphone ini. Nah, dengan banyaknya fitur tadi, ditopang dayanya oleh baterai yang gede menurut gua. 6000 mAh, silicon carbon, makanya bodinya tipis banget kayak gini, yang didukung sama fast charging 90 watt serta wireless charging 15 watt. Jadi ini udah mirip-mirip kayak flagship lah ya, meskipun masih menengah ke atas. Beralih ke kamera. Kameranya udah pasti lebih hebat dari Motorola H60 Fusion. Ada 3 kamera di belakang dan 1 kamera di depan. Di depan kamera selfie-nya 50 megapiksel. Terus di belakang ada kamera utama 50 megapiksel pakai sensor Sony Lithia 700C, udah OIS juga. Ada telefoto 10 megapiksel yang bisa 3 kali optical zoom dan 10 kali hybrid zoom sama 30 kali digital zoom. Terus juga ada kamera ultrawide 50 megapiksel yang udah dukung autofocus juga. Nah, dengan autofocus ini kalian bisa nih motret foto makro dari jarak dekat pakai kamera ultrawide di smartphone ini. Sementara untuk perekaman videonya, kalian bisa sih ngerekam video 4K di smartphone ini, tapi sayangnya cuma mentok di 30 fps aja. Sementara untuk Full HD-nya, kalian bisa ngerekam di 60 fps. Karena udah HDR10 Plus juga, kalian bisa ngerekam video di mode HDR10 Plus. Nah, ini yang menarik soal kamera. Jadi nggak cuma body aja yang disertifikasi oleh Pantone, tapi ke kualitas gambarnya. Ketika kalian motret pakai smartphone ini, warnanya ya seperti yang kalian lihat. What you see is what you get. Nah, ketika kalian motret orang, hasilnya pun seperti yang kalian lihat dengan mata kalian. Jadi, dari skin tone-nya udah disertifikasi oleh Pantone, dan warna-warna yang
ada di sekitar kita juga udah disertifikasi kualitas warnanya oleh Pantone. Jadi secara kualitas gambar yang diambil oleh smartphone ini bakal kelihatan natural ketika kalian pakai mode natural, kecuali kalian pakai mode signature style-nya. Untuk harganya, Motorola Edge 60 Pro dijual dengan harga 7.699 juta, tapi di first sale-nya kalian bisa dapetin diskon 300.000 jadi 7.399 juta. Gimana menurut kalian? So itu aja first impression, sedikit nyoba Motorola Edge 60 Pro ini. Reviewnya tungguin aja, nanti bakal gue jelasin semuanya dari Moto AI-nya, performance-nya kayak gimana, ketahanan baterainya kayak gimana, dan kualitas kameranya secara keseluruhan kayak gimana. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!